Petualangan Lana di hutan bulan. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi perbukitan hijau, hiduplah seorang gadis berusia 10 tahun bernama Lana. Setiap malam, sebelum tidur, ia duduk di jendela kamarnya yang menghadap ke hutan lebat bernama Hutan Bulan. Legenda mengatakan bahwa di hutan itu, pada malam bulan purnama, makhluk-makhluk ajaib akan muncul dan membawa keajaiban bagi siapapun yang berani masuk. Tapi tak ada satupun warga desa yang berani mendekat mereka. Percaya, hutan itu diselimuti kutukan. Suatu malam, ketika bulan purnama bersinar terang, Lana terbangun oleh suara gemerisik di luar jendelanya. Saat ia membuka tirai, seekor kelinci putih dengan mata berkilau, seperti kristal sedang menatapnya. Kelinci itu melompat ke bawah, lalu berbalik, seolah meminta Lana mengikutinya. Hatinya berdebar, tapi rasa penasaran mengalahkan ketakutan. Dengan memakai mantelnya, Lana pun menyelinap keluar rumah. Kelinci itu membawanya ke tepi hutan bulan. Udara dingin menusuk, tapi cahaya bulan membuat jalan setapak di hutan terlihat jelas. Lana memasuki hutan, dan tiba-tiba segalanya berubah. Pepohonan bersinar lembut, seperti dilapisi debu perak. Jamur-jamur raksasa mengeluarkan cahaya biru, dan di udara, kunang-kunang berwarna ungu menari-nari membentuk pola ajaib. Selamat datang, Lana. Terdengar suara lembut. Lana menoleh dan melihat seorang perempuan tinggi dengan rambut seputih salju dan gaun dari daun emas. Aku penjaga hutan bulan. Kau dipilih untuk membantu kami. Dipilih. Tapi aku hanya anak kecil, bata Lana. Sesuatu yang gelap sedang menggerogoti hati hutan ini. Jika tidak dihentikan, keajaiban hutan bulan akan hilang selamanya, kata penjaga itu. Ia mengulurkan tangan, dan sebuah batu kristal berbentuk hati muncul di telapaknya. Bawalah ini ke pusat hutan, tempat pohon kehidupan tumbuh. Hanya kebaikan hatimu yang bisa menyelamatkannya. Lana menganggap, lalu mengambil kristal itu. Kelinci putih tadi kembali muncul, kini dengan kalung berliontin bulan sabit. Ikuti Lumos, kelinci penunjuk jalan, bisik penjaga hutan sebelum menghilang dalam cahaya. Perjalanan Lana dimulai. Di tengah hutan, ia bertemu dengan sungai yang airnya berwarna perak, tapi jembatan kayunya telah hancur. Saat Lana bingung, seekor berang-birang besar muncul. Aku bisa memperbaiki jembatan, katanya dengan suara serak. Tapi hanya jika kau memberiku kisah yang hangat untuk hatiku yang kesepian. Lana duduk di tepi sungai dan bercerita tentang desanya, tentang ibu yang selalu menyanyikan lagu Nina Bobo, tentang ayah yang mengajarinya mengenali bintang, dan tentang kucing peliharaannya yang suka mencurikan asin. Air mata berang-berang berlinang. Terima kasih, manusia kecil. Sudah lama tak ada yang berbagi kehangatan. Dengan gerakan cepat, jembatan pun utuh kembali. Di perjalanan berikutnya, Lana tersesat di labirin semak duri. Bayangan hitam mengintai, mencakar-cakar mendekat. Tapi tiba-tiba sekawanan burung hantu turun dari langit. Kami akan membantumu, kata pemimpin mereka. Asal kau menjawab teka-teki kami. Apa yang bisa memecahkan kegelapan, walau tak berbentuk dan tak berbobot? Lana berpikir sejenak. Jawabnya ragu. Burung-burung hantu itu tertawa riang. Benar, tapi lebih dari itu harapan? Mereka mengepakkan sayap, dan duri-duri pun menyurut, membuka jalan. Akhirnya, Lana tiba di pusat hutan. Pohon kehidupan menjulang tinggi. Akarnya seperti tiang-tiang raksasa, tapi batang pohon itu hitam, daun-daunnya berguguran. Di depan pohon, bayangan hitam berwujud seperti naga asap menggeram. Kau takkan bisa menghentikanku. Aku adalah ketakutan, keraguan, dan keputusasaan. Suaranya menggema. Lana, tapi ia mengingat kata penjaga hutan. Hanya kebaikan hati yang bisa menyelamatkan. Ia merapatkan kristal hati ke dadanya dan mulai bernyanyi. Lagu yang biasa dinyanyikan ibunya. Suaranya kecil tapi jernih, mengisi kegelapan. Perlahan, kristal itu bersinar. Kunang-kunang ungu berkerumun, membentuk lingkaran cahaya. Bayangan hitam itu menjerit, tapi cahaya semakin terang. Sampai akhirnya, pohon kehidupan bersemi kembali
daun-daun emas bermunculan. Udara dipenuhi aroma bunga dan suara tawa. Penjaga hutan muncul lagi, kini dengan wajah berseri. Kau telah menyembuhkan hati hutan ini. Lana, ingatlah, cahaya terkuat berasal dari keberanian untuk tetap baik, bahkan dalam gelap. Kelinci Lumos mengantarkan Lana kembali ke tepi hutan. Saat fajar menyingsing, gadis kecil itu kembali ke kamarnya dengan hati dipenuhi kehangatan. Dan sejak itu, setiap bulan purnama, ia mendengar suara nyanyian lembut dari hutan bulan, pengingat bahwa keajaiban selalu ada bagi yang percaya. Kisah pun berakhir. Selamat tidur. Semoga mimpi indah menyertaimu.